Mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pika Silvianti, SSI, MSI, selaku dosen mata kuliah Statistika dan Analisis Data, karena telah memberikan kesempatan kelompok ini untuk presentasi pada kali ini. Saya Siti Aisyah Olti Cintalan, selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi kelompok 9. Tentunya saya di sini ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu boleh di next. Ada Nadia, Iza, Alisa, Galih, Dini, Kalisa, Faiz, dan juga Ivan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian dengan topik pengaruh metode pengajaran dosen terhadap prestasi akademik mahasiswa PKU-IPB. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data primer, yaitu data yang kami kumpulkan langsung dari mahasiswa PKU-IPB melalui kuesioner. Untuk itu, mari kita langsung simak pemaparan dari teman-teman kelompok 9. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Oke, berikut adalah latar belakang kelompok kami memilih judul Pengaruh Metode Pengajaran Dosen Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa PPKU IPB. Sebelumnya, kita ketahui dulu bahwa memahami metode mengajar dosen merupakan salah satu aspek krusial dalam perjalanan akademik mahasiswa. Setiap dosen tentunya memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda. Dengan mengetahui metode mengajar dosen, mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan strategi belajar mereka supaya dapat meraih prestasi akademik yang diinginkan. Dengan demikian adalah latar belakang kelompok kami memilih judul tersebut sebagai bahan penelitian kami supaya dapat mengetahui pengaruh metode mengajar dosen terhadap prestasi akademik mahasiswa PPKU IPB. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Kita membagi rumusan masalah menjadi 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaruh metode pengajaran dosen terhadap pemahaman mahasiswa? Yang kedua, apakah metode pengajaran dosen sudah sesuai dengan gaya belajar mahasiswa? Yang ketiga, sejauh mana metode pengajaran dosen berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa untuk aktif hadir di kelas? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap metode pengajaran dosen yang diterapkan oleh dosen? Berikutnya, kita mempunyai 5 tujuan. Yang pertama ada mengukur efektivitas metode pengajaran. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik metode pengajaran yang digunakan guru mengetahui proses belajar mahasiswa. Yang kedua, menganalisis hubungan antara pengajar dan prestasi. Ini bertujuan untuk mencari korelasi antara cara guru mengajar dan hasil akademik mahasiswa. Apakah metode ini tentu berhubungan dengan peringkat nilai mahasiswa. Yang ketiga ada mengidentifikasi kendala dalam proses mengajar-mengajar. Tujuan ini membantu menentukan masalah yang muncul selama proses pembelajaran, baik dari sisi pengajaran guru maupun penerimaan mahasiswa. Yang keempat, ada mengumpulkan masukan untuk perbaikan. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan saran dan pendapat mahasiswa terkait metode pembelajaran. Yang kelima, yang terakhir, ada mendukung kebijakan akademik. Hasil survei akan menjadi dasar pertimbangan bagi pihak akademik untuk merancang atau memperbaiki kebijakan pendidikan. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu diharapkan penelitian ini dapat membantu dosen dalam memilih dan mengembangkan metode pengajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik mahasiswa PPKU IPB. Kemudian yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga mahasiswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa. Dan yang terakhir, diharapkan manfaat penelitian ini dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami dan menyerap materi yang diajarkan. Nah, sekarang di bagian metodologi. Jadi, penelitian ini menggunakan metodologi primer, yang berarti data yang digunakan diperoleh langsung dari sumber pertama,
dengan memanfaatkan observasi atau survei oleh mahasiswa IPB, lebih tepatnya mahasiswa baru yang sedang di PKU. Nah, selanjutnya ada langkah pengumpulan data. Di sini kita ada 4 langkah dalam pengumpulan data. Langkah yang pertama yaitu dengan cara kita membuat Google Form dengan total kita memiliki 8 pertanyaan dengan tujuan agar bisa mengenali informasi lebih dalam mengenali penelitian terkait. Dan langkah yang kedua yaitu dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian disertai dengan permintaan saran dari setiap responden agar memudahkan kami dalam mencari kesimpulan. Dan yang ketiga yaitu dengan cara membuat pesan broadcasting yang bertujuan untuk memudahkan kami dalam menjangkau target audiens atau target penelitian. Dan yang keempat yaitu dengan cara kami rutin mengirimkan pesan broadcasting kepada audiens dimulai dari tanggal 21 Februari 2025. Selanjutnya adalah langkah pengolahan data. Pertama, kami memindahkan data yang diperoleh dari spreadsheet ke Excel. Kedua, mengolah data dengan cara mengurutkan dan mengelompokkan data. Ketiga, kami menampilkan data yang sudah diolah ke bentuk diagram. Terakhir, ada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner. Kami telah mendiskusikan beberapa pertanyaan dan kami rangkum menjadi 8 pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, seberapa jelas dosen Anda menyampaikan materi selama perkuliahan dengan pilihan jawaban sangat jelas sampai sangat tidak jelas? Kedua, seberapa besar pengaruh metode pengajaran dosen terhadap prestasi akademik Anda dengan pilihan jawaban sangat besar sampai sangat kecil? Tiga, seberapa besar dampak metode pengajaran dosen terhadap nilai akademik Anda dengan pilihan jawaban sangat membantu sampai sangat menurunkan nilai? 4. Apakah metode pengajaran yang digunakan dosen sudah sesuai dengan gaya belajar Anda dengan pilihan jawaban sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai? 5. Metode pengajaran apa yang membuat Anda terbantu dalam meraih prestasi akademik dengan pilihan jawaban praktikum atau responsi, studi kasus, diskusi, luring, daring, proyek, atau ceramah? Keenam, seberapa sering dosen Anda menggunakan alat bantu pengajaran seperti slide ataupun PowerPoint dengan pilihan jawaban selalu sampai tidak pernah? Ketujuh, seberapa sering Anda termotivasi untuk menghadiri perkuliahan dengan metode pengajaran yang diberikan dosen Anda dengan pilihan jawaban sering sampai tidak pernah? Dan pertanyaan terakhir bertanya mengenai saran mahasiswa PKU, adakah metode pengajaran yang perlu diubah atau ditingkatkan? Jika iya, metode apa yang sebaiknya diterapkan? Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyampaikan hasil penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.